2 hari berlalu, semenjak obrolan tengah malam di rumah Kang Asep. Kehidupan kembali normal, walaupun saya belum mengerti untuk standar yang dikatakan normal itu seperti apa. Teh Ratih kembali pulih, Kang Asep sedikit demi sedikit kembali menjalankan usahanya yang 1 bulan kebelakang sempat terpuruk. Untuk penjagaan agar tak ada yang kembali lagi mengganggu Teh Ratih, Bapak melakukan upacara adat yang dinamakan Numbal Imah. Numbal Imah ini semacam kebudayaan lama, yang masih ada di kampung saya. Biasanya dilakukan ketika sebuah rumah baru berdiri, atau keluarga yang akan pindah ke rumah baru. Menurut kepercayaan penduduk di kampung saya, hal ini dilakukan sebagai tolak bala, agar rumah tersebut terhindar dari mara bahaya dan gangguan hal-hal yang tak kasat mata. Numbal Imah bukan sebuah upacara besar, dengan ritual yang aneh-aneh. Hanya menancapkan 4 bambu kuning dengan panjang sekitar 10 cm di 4 penjuru rumah. Setelah itu dilakukan syukuran dengan mengundang para tetangga untuk melakukan pengajian dengan diakhiri acara makan-makan. Jika dilihat dari sudut pandang sosialnya, mungkin sebenarnya tradisi Numbal Imah ini hanya untuk merekatkan hubungan silaturahmi sesama warga. Jangan terlalu berpikir negatif, kami hanya menjalankan tradisi. Menghormati warisan filosofi hidup leluhur terdahulu kami. Karena apapun upacara yang dilakukan hanyalah sebuah cara, ketentuan kita serahkan dan kembalikan pada Sang Pencipta, yang bagi umat Islam seperti kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira semuanya akan baik-baik saja, namun ternyata manusia memang tak bisa lepas dari masalah. Hingga akhirnya teror yang dialami Kang Asep kini pindah ke keluarga saya. Yang pertama kali menyadari bahwa keluarga kami sedang diganggu adalah ibu. Ibu bercerita kepada saya, sebelum akhirnya dia juga bercerita kepada Bapak tentang hal-hal aneh yang dialaminya. Kejadian itu diawali ketika kami sedang bakar-bakar sate ayam. 4 ekor ayam broiler dikirim paman saya yang baru saja panen di peternakannya. Sekitar jam 10 malam keluarga saya masih belum tidur, masih asik memanggang tusukan sate di halaman belakang, dapur lebih tepatnya. Kebetulan rumah saya memiliki dapur yang terpisah dari bagian rumah. Letaknya beberapa meter saja dari rumah. Dapur kami ini tiang-tiangnya terbuat dari kayu, dindingnya dari anyaman bambu atau orang-orang biasa menyebutnya, bilik. Dengan atap genteng lama yang sudah berwarna coklat. Sebuah dapur yang cukup luas, selain ditempati koleksi perabotan dapur milik ibu di sana juga ada bangku berbentuk persegi 4, tempat di mana bisanya kami makan bersama-sama. Bapak masih sibuk mengipas-ngipas arang agar dagingnya cepat matang, sementara ibu sibuk meracik bumbu kacang. Dan kedua adik perempuan saya tampak lahap menikmati setiap potongan daging empuk berwarna coklat karena terbalut kecap. "Kok bau amis ya Pak?" ucap ibu saya ketika sedang mengolesi daging dengan jeruk nipis dan kecap manis. "Ah, enggak. Daging ayam kan baunya gak terlalu bu, gak kayak daging kambing," jawab Bapak. Bukan dari daging Pak, dari luar kayaknya." Sambil mengendus-ngendus ibu mencari arah bau berasal. Karena mendengar ucapan ibu, kami semua ikut mengendus. Tapi jujur kami semua tak mencium bau apapun. Mungkin karena penasaran ibu keluar, mencari sumber bau berasal. Saat keluar ibu melihat sepasang mata hijau, terlihat di bawah pohon rambutan tampak sedang mengawasi. Awalnya dia tidak curiga dan menduga itu seekor kucing, karena mata kucing akan bercahaya di tempat gelap. Mungkin karena ibu kasihan atau mungkin hanya ingin berbagi rejeki saja, ibu melambai-lambaikan 1 tusuk sate sambil memanggil-manggil yang ia kira seekor kucing, "Pus, pus, pus, sini pus." Tapi tampaknya sesosok mata itu tak pernah bergeming dengan ajakan ibu saya, terus menatap tanpa berkedip sedikit pun. Kesal karena panggilannya tidak dihiraukan, ibu melemparkan 1 tusuk sate ke arah sepasang mata tersebut. Tapi masih tetap tidak bergerak sedikit pun, ibu merasa takut sebenarnya, namun dia lebih memilih diam, kemudian masuk lagi ke dapur melanjutkan aktivitasnya tanpa membicarakannya dengan kami. Kejadian itu berulang, ketika ibu bangun jam 4 subuh hendak pergi ke dapur membersihkan sisa acara bakar-bakar semalam. Maklum di kampung saya biasanya para ibu bangun lebih pagi dibanding anak-anak dan suaminya, tujuannya untuk menyiapkan sarapan dan bekal yang hendak dibawa suaminya pagi-pagi ke ladang. Tahrim belum berkumandang di masjid, tapi ibu sudah terbangun karena sudah terbiasa. Ketika hendak membuka pintu belakang rumah, sekelebat seperti ada orang yang berlari persis di depannya.
Ibu saya merasa kaget dan sedikit ketakutan, melirik ke kiri dan ke kanan untuk memastikan bahwa yang dialaminya barusan bukan delusi atau imajinasi karena belum sadar dari tidurnya. Namun nihil, tak ada seorang pun yang ibu lihat. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa barusan nyata, bahkan dia bisa merasakan hembusan angin yang barusan lari dan getaran dari tanahnya juga terasa nyata. Ketika berjalan menuju dapur dan hendak membuka pintunya, ibu teringat kembali kejadian tadi malam saat melempar setusuk sate ke arah pohon rambutan. Maka dengan refleks dia kembali mengecek pemandangan pohon rambutan, dan apa yang dilihat? Sepasang mata itu masih ada, berwarna hijau tampak bulat dan tak berkedip sedikit pun. Setelah masuk ke dalam dapur, ibu mengambil korek api. Dia mencoba menyalakan tungku kayu untuk memasak. Tapi perasaan itu tak bisa dibohongi, kaki ibu katanya gemetar. Bulu kuduknya merinding, bayangan sepasang mata hijau itu selalu menempel di kepalanya. Sekedar info, entah benar atau bohong katanya kalau bulu kuduk kita merinding karena ketakutan, itu karena ada makhluk astral yang sedang berada di dekat kita. Karena dalam tubuh kita mengandung listrik, dan makhluk astral atau makhluk tak kasat mata ini memiliki energi, maka ketika tubuh kita didekati refleks energi listrik di dalam tubuh ini akan bereaksi. Ibu saya mencoba memberanikan diri dengan tetap beraktivitas dan menghiraukan bayangan-bayangan seram di kepalanya. Namun ketika bau amis itu tercium kembali di hidungnya, ibu menyerah, dia lari menghiraukan pekerjaannya yang belum selesai. Pagi hari ibu cerita kepada bapak tentang apa yang terjadi semalam dan tadi subuh, namun ketika dicek di bawah pohon rambutan tak ada apa-apa. Kalau sepasang mata hijau, jangan-jangan yang waktu kita di kebun teh itu pak, kata saya kepada bapak mengingatkan kejadian waktu kita dicegat anjing hitam. Hus. Mungkin itu cuma kucing saja, jawab bapak tenang, agar suasana tidak semakin panik. Ketika bapak pergi ke sawah, ibu terus bertanya kepada saya tentang apa yang dimaksud kejadian di kebun teh dengan sepasang mata berwarna hijau. Tapi saya mengerti maksud bapak, jika saya menceritakan apa yang terjadi peristiwa itu, ibu tak akan berani lagi bangun subuh untuk masak dan bisa kacau balau nantinya. Ibu saya itu orangnya gampang panik. Untuk sekedar menenangkan hati ibu, maka saya memasang lampu di bawah pohon rambutan yang jaraknya beberapa meter dari dapur kami. Lampu bulat berwarna kuning dengan daya 5 watt rasanya cukup untuk mengusir lagi kekhawatiran ibu. Maklum letak antara rumah kami dengan tetangga sedikit renggang, dipisahkan oleh kebun pisang yang gelap gulita kalau malam hari. Namun rupanya teror belum berhenti sampai di situ. Menurut ibu menjelang malam hari ia merasa ingin buang air kecil, maka ia bergegas pergi meninggalkan tempat tidurnya. Mata masih dalam keadaan sepet, pikiran ngantuk antara sadar dan tidak sadar ketika ibu berdiri di kamar mandi dan melihat ke arah jendela kaca kecil. Di luar sana ia melihat seorang wanita berdiri persis menatap ke arahnya dengan wajah penuh amarah. Ketika melihat kejadian itu ibu tersadar seketika. Rasa kantuk telah pergi, mata bersinar seperti bangun di pagi hari. Beberapa kali dia mengucapkan istighfar, kemudian mencuci mukanya. Walaupun merasa takut, ibu kembali melihat ke arah jendela kaca kecil kamar mandi untuk memastikan bahwa barusan bukan mimpi. Dan wanita itu masih berdiri, mengenakan kebaya putih dengan balutan kain batik di bawahnya, berkerudung putih pula tapi rambutnya tergerai ke depan. Ibu yang panik segera keluar setengah berlari, dia berteriak namun suaranya tidak keluar. Tubuhnya menggigil ketakutan setengah mati. Ibu saya segera menggoyah-goyahkan tubuh bapak saya yang sedang tertidur pulas. "Kenapa bu?" tanya bapak saya ketika terbangun. Ibu saya tidak berbicara, wajahnya pucat dengan pipi dibanjiri air mata. Dia hanya menunjuk-nunjuk keluar, dengan tangan yang bergetar. Bapak yang mengira ada maling sontak bangun dan berlari keluar membuka pintu. Namun nihil, tak ada siapapun di luar rumah, sepi dan sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dari kebun pisang sebelah dan semilir angin malam yang membuat tubuh menggigil. "Kenapa bu?" "Bu. Nyebut isi tikfar bu." Bapak mengguncang-guncangkan tubuh ibu karena dia menangis karena ketakutan. Saya duduk di samping ibu mengusap-ngusap bahunya mencoba menenangkan. Adik perempuan saya yang masih berumur 10 tahun terbangun kemudian membuatkan ibu teh manis. Malam itu benar-benar menggemparkan, saya bermaksud untuk mengundang tetangga agar suasana ramai dan ibu bisa sedikit tenang, tapi bapak melarangnya. Mengingat waktu sudah menunjukkan jam 1:30 malam.
Ketika keadaan sedikit kondusif, dan ibu saya tidak ketakutan lagi, bapak mulai bertanya apa yang dialaminya. Waktu ke kamar mandi, dari jendela kaca ibu lihat ada perempuan, matanya meletot seperti marah sama ibu. Dia sedang berdiri di luar sendirian, ucap ibu yang kemudian menangis kembali, mungkin karena bayang-bayang itu teringat lagi. Akhirnya malam itu ibu dan kedua adik saya tidur di ruang tengah, sementara saya di kursi sofa. Bapak mungkin yang tak bisa tidur, dia pergi keluar, katanya mau berkeliling rumah untuk mengecek keadaan sekitar. Bapak juga sekalian ingin mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi ketika saya hendak terlelap tidur, terdengar suara orang sedang berlari, mungkin itu bapak. Getarannya bahkan masih terasa, saya yang merasa penasaran kemudian membuka gorden kaca untuk mengecek. Dan saya melihat bapak berlari menuju kebun pisang yang gelap gulita, entah apa yang bapak kejar ke arah sana. Ingin rasanya saya keluar, namun belum sempat saya beranjak dari kursi. Tiba-tiba seorang perempuan berdiri di halaman depan menatap ke arah saya. Wanita yang saya lihat di halaman depan tiba-tiba menghilang ketika bapak kembali dari kebun pisang. Dengan baju basah karena bercucuran keringat, bapak saya masuk ke dalam rumah dan mengambil segelas air. Saya hendak bertanya apa yang terjadi, tapi saya urungkan niat itu ketika melihat bapak masih ngos-ngosan mengatur nafas. Keesokan harinya saya bertanya kepada bapak tentang kejadian semalam. Bapak menjelaskan bahwa semalam dia melihat anjing hitam yang dulu pernah mencegat kita di tengah kebun teh. Anjing itu dipergoki bapak berada di belakang dapur kami, rupanya dia ditugaskan untuk mengawasi keluarga ini. Mungkin si pelaku santet marah kepada bapak, karena dia sudah membantu Teh Ratih pulih. Dan sekarang mencoba balik menyerang bapak. Saya juga menceritakan tentang penampakan sesosok wanita yang terlihat di halaman depan, mungkin sosok wanita tersebut juga yang menampakkan diri kepada ibu waktu di kamar mandi. Tapi bapak menjawab dia tak melihat sosok wanita semalam, hanya anjing hitam saja. Ibu saya kembali pulih setelah diyakinkan bahwa semua baik-baik saja. Kemudian bapak berpesan bahwa makhluk atau apapun namanya, tidak akan berani memasuki rumah, dia hanya mencoba meneror kita secara mental untuk kemudian lemah dari dalam. Seperti ibu yang ketakutan kemudian sakit karena mental dan jiwanya roboh sehingga mengakibatkan fisiknya juga ikut tumbang. Memang dari keluarga ini ibulah yang paling rentan jiwanya. Sepertinya memang si pelaku santet yang misterius itu tak pernah jengah membuat keluarga saya celaka. Semenjak ibu pulih kembali dan beraktivitas seperti biasa, ada satu kejadian yang membuat ibu kembali sakit. Waktu itu sebuah peristiwa terjadi setelah Isya, lebih tepatnya sekitar jam 8 malam. Bapak belum pulang ke rumah, mungkin sehabis sholat Isya di masjid dia pergi ke rumah salah satu warga untuk tahlil 40 harian. Di rumah hanya ada saya, kedua adik perempuan saya dan ibu. Saya waktu itu sedang di kamar membaca koleksi komik mini Gareng Petruk karangan Tatang S pinjaman dari teman lama saya yang baru pulang mudik juga, dia kuliah di Jogja. Sedangkan ibu sedang di rumah tengah menonton TV. Menurut ibu ketika sedang asik menonton, terdengar suara ketukan di pintu, mungkin karena mengira itu tamu, ibu lantas bergegas untuk membukanya. Tapi begitu ibu membuka pintu, tak ada seorang pun berdiri di sana, hanya beberapa batu seukuran jempol kaki tergeletak di bawah di lantai. Ketika ibu hendak menutup pintu terdengar seperti suara orang memanggil namanya. Ibu menyuruh masuk, dan temannya itu diam saja. Karena mungkin ibu tak enak, malah dia yang menghampiri. Mereka berbincang cukup lama di halaman depan sambil berdiri, karena sekeras apapun ibu mengajak temannya itu dia tidak mau masuk ke dalam rumah. Ayo atuh bu ke rumah saya, banyak makanan gak kemakan, lumayan buat anak-anak sama suami ibu. Ajak perempuan itu kepada ibu. Setelah diajak, ibu masuk ke dalam rumah untuk mengambil kerudung, dia mengiyakan ajakan temannya itu tanpa berpikir panjang. Jang ibu ke rumah Bu Irma dulu ya. Mendengar ucapan ibu sontak saya kaget. Melemparkan komik yang sedang saya baca kemudian berlari menghampiri ibu. Saya mengguncang-guncangkan tubuh ibu sambil menyuruhnya untuk istighfar agar tersadar. Kenapa kamu? Ucap ibu melihat tindakan saya. Ibu gak sadar, Bu Irma siapa? Ibu Irma teman ibu pengajian itu? Dia sudah meninggal bu. Sekarang kan 40 hariannya. Mendengar ucapan saya ibu langsung tergolek lemas, tubuhnya menggigil seperti kedinginan. Saya berlari ke halaman karena penasaran, dan di sana tak ada siapapun. Jadi dengan siapa ibu berbincang tadi?
Ketika Bapak datang saya menceritakan semuanya, Bapak tampak geram namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Menurut Bapak kalau saja waktu itu Ibu ikut dengan jelmaan perempuan yang mirip dengan temannya itu, mungkin Ibu akan hilang atau disesatkan di jalan. Persis kejadian seperti Teh Maria, tempo dulu. Sejak kejadian itu ibu saya sakit. Semua aktivitas harian, saya dan kedua adik saya yang masih kecil yang mengerjakan. Bapak jarang tidur di malam hari, dia selalu berjaga dan keliling rumah. Siang hari Bapak juga tidur hanya beberapa jam, karena ada sawah dan kebun yang harus dia urus juga. 2 hari semenjak ibu sakit, tepat jam 3 sore Kang Asep datang ke rumah. Bapak yang baru pulang dari sawah, langsung mengajaknya berbincang di ruang tamu. Saya menduga mungkin Kang Asep hanya main saja, karena semenjak Teh Ratih sembuh dia belum pernah datang ke rumah saya lagi. Istri saya baru-baru ini kena teror lagi Pak. Saya sudah keep sebenarnya dengan hal-hal seperti ini. Tapi orang yang mengganggu saya ini tampak tidak puas dan terus ingin mencelakakan keluarga saya. Ucap Mas Asep. Saya mendengarkan samar-samar dari ruang tengah sambil menonton TV. Dari obrolan yang saya dengar, Kang Asep ingin meminta bantuan Bapak lagi. Saya belum tahu spesifik apa yang sebenarnya teror yang dimaksud di sini. Apakah istrinya Kang Asep kumat lagi seperti dulu? Teror gimana Sep? Bapak saya bertanya. Karena tertarik saya kecilkan volume TV, agar suara obrolan lebih terdengar. Kang Asep mulai bercerita tentang istrinya. Waktu itu Teh Ratih sedang sendiri di rumah, karena memang Kang Asep sering berpergian untuk mengantar dagangannya. Ketika Teh Ratih selesai sholat Isya dia mendengar suara ledakan seperti suara petasan persis di luar kamarnya. Mungkin karena penasaran Teh Ratih membuka gorden jendela kamar, Teh Ratih kaget bukan kepalang ketika melihat bayangan seorang pria besar di depan matanya. Dia tak melihat sosok pria itu secara utuh hanya melihat bayangan hitamnya saja. Teh Ratih ketakutan, dia hendak menelpon suaminya. Namun belum teleponnya tersambung, gangguan itu datang lagi. Kini terdengar suara langkah kaki seperti orang berlari. Suara itu amat jelas bahkan Teh Ratih bisa merasakan getarannya. Suara lari itu seperti mengelilingi rumahnya, mungkin kalau dihitung suara itu sekitar 6 putaran, Teh Ratih tak bisa memastikannya karena dia terlanjur ketakutan. Kang Asep tak bisa pulang, karena dia baru setengah jalan mengantar nanas ke daerah Purwakarta langganannya. Maka Kang Asep menyuruh Teh Ratih untuk pergi ke rumah tetangganya. Karena rumah ibu Teh Ratih beda kecamatan dan sangat jauh tidak mungkin Kang Asep tega menelpon mertuanya itu untuk menemani istrinya. Teh Ratih ingin keluar untuk meminta bantuan, tapi bayangan hitam itu tampak sedang menunggu di luar. Tak ada yang bisa dilakukan Teh Ratih kecuali menangis ketakutan. Teh Ratih mencoba berteriak meminta tolong, bahkan ia sangat keras berteriak, namun anehnya tak ada satu orang pun yang datang menghampirinya. Sepertinya kekuatan gaib telah meredam suara Teh Ratih agar tidak terdengar orang-orang, atau bagaimana saya tak mengerti cara kerja si pelaku santet. Teh Ratih pergi ke dalam kamarnya dan dia sembunyi di kolong ranjang, untuk mengusir rasa takutnya. Tapi tiba-tiba dari jendela kamarnya, terdengar suara pelan perempuan. Suara itu begitu halus namun lirih seperti orang kesakitan. Ratih, 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 suara itu terdengar berulang-ulang memanggil nama Teh Ratih. Teh Ratih yang semakin ketakutan dia mencoba menutup telinganya dengan telapak tangan, tapi suara wanita lirih yang awalnya pelan, kini dia terdengar marah. Suara tersebut menggelegar memanggil-manggil nama Teh Ratih. Suara teriakan perempuan itu dibarengi dengan suara gebrakan tangan yang memukul-mukul kaca jendela. Astagfirullah, 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 hanya istighfar yang keluar dari mulut Teh Ratih untuk menghilangkan ketakutannya. Buka pintu Ratih, keluar kau Ratih. Teriak suara perempuan di balik kaca jendela kamar, yang sosoknya tak terlihat oleh Teh Ratih. Ketika Kang Asep pulang sekitar jam 3 pagi bersama temannya, merasa curiga karena Teh Ratih tidak merespon saat pintu diketok-ketok bahkan saat ditelepon pun tidak ada jawaban, tapi suara HP Teh Ratih di dalam rumah terdengar oleh Kang Asep. Sekitar 1 jam tidak ada jawaban juga, Kang Asep yang merasa curiga dan khawatir akhirnya mendobrak pintu rumah. Teh Ratih ditemukan di bawah ranjang dalam keadaan tidak sadar. Tubuhnya dingin dengan wajah pucat bercucuran air mata. Bahkan mulutnya tak bisa berhenti mengucapkan istighfar berkali-kali. Kang Asep mencoba menyadarkannya mulai dengan mengguncang-guncangkan tubuhnya, menyiram wajahnya dengan cipratan air,
bahkan sampai menampar pipi istrinya itu supaya tersadar. Mendengar cerita Kang Asep, Bapak menghela nafas. Entah apa yang harus ia katakan sekarang, tapi Bapak tidak menceritakan sedikit pun tentang kejadian ibu yang mengalami teror sama seperti Teh Ratih. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Bapak berkata kepada Kang Asep bahwa dia tidak bisa lagi membantu Kang Asep. Kondisi ibu yang sakit dijadikan alasan Bapak untuk menolak secara halus Kang Asep. Tolong sekali Pak, saya bingung. Saya tidak mengerti hal-hal seperti ini, cuma Bapak harapan saya satu-satunya. Ucap Mas Asep dengan nada memohon, matanya tampak berkaca-kaca. Keputusan Bapak sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Saya mengerti sebenarnya alasan Bapak menolak Kang Asep. Yang awalnya Bapak kira hanya niat menolong saja, sekarang imbasnya malah kepada keluarga kami. Mungkin Bapak sadar dia terlalu jauh ikut campur urusan orang. Mas Asep tidak bisa memaksa keputusan Bapak, akhirnya dia pulang dengan tangan hampa. Dari wajahnya Kang Asep tampak kecewa, marah mungkin. Tapi saya tak tahu rasa marah dan kesalnya itu ditujukan untuk siapa. Apa kepada Bapak yang tidak bisa membantunya lagi atau pada pelaku santet yang telah mengganggu hidupnya itu, saya tak tahu. Seminggu berlalu, sedikit demi sedikit ibu saya mulai pulih, beraktivitas seperti biasa. Tapi sepertinya Bapak tidak diberi nafas sedikit pun untuk berleha-leha, baru saja dia pulang sholat maghrib dari masjid. Kang Asep datang lagi ke rumah saya. Kali ini dia menangis, bahkan memeluk Bapak saya. Dia memohon-mohon agar Bapak mau datang ke rumah dan membantu istrinya. Melihat kelakuan Kang Asep yang tidak seperti biasanya, menarik perhatian keluarga saya. Di situ ada ibu dan kedua adik saya yang ikut berkumpul di ruang tamu menyaksikan Kang Asep yang menangis. Tak tega saya melihat Kang Asep, bahkan ketika saya melihat ibu matanya ikut berkaca-kaca. Setelah merasa tenang, dan minum air putih Kang Asep mulai bercerita kepada Bapak dan juga mungkin kami yang mendengarkan di sana. Seminggu yang lalu setelah pulang dari sini, Kang Asep bergegas mencari orang pintar. Berdasarkan rekomendasi temannya akhirnya ia mendapatkan seorang paranormal, yang berasal dari luar kota Subang. Yang tidak akan saya sebutkan kotanya, demi kebaikan bersama agar tidak ada yang tersinggung. Menurut Kang Asep si paranormal tersebut datang ke rumahnya untuk mengobati Teh Ratih dan juga memasang pagar goib untuk rumah Kang Asep agar tidak didatangi lagi makhluk-makhluk aneh. Bahkan menurut Kang Asep dia membeli semacam keris kecil yang maharnya sangat mahal. Demi kebaikan keluarganya waktu itu Kang Asep tidak memikirkan masalah uang, walaupun ia harus mencatut modal usahanya. Sekedar info mahar itu menurut sepengetahuan saya, adalah harga untuk membeli barang-barang mistis atau semacam benda pusaka. Jadi dalam istilahnya proses pemindah tanganan benda pusaka disebutnya ijab kabul, karena pamali katanya kalau menggunakan istilah jual beli. Tapi tak ada reaksi, Teh Ratih tetap saja diganggu. Bahkan kejadian terakhir menurut Kang Asep Teh Ratih hampir saja tewas di sumur belakang rumahnya. Sekarang Kang Asep benar-benar kebingungan, uangnya telah menipis dia tak sanggup lagi mencari paranormal untuk membantunya. Jadi saya sangat minta tolong sama Bapak, saya mohon sekali Pak. Ucap Kang Asep. Bapak tampak kebingungan. Dia ingin sekali membantu Kang Asep sepertinya, tapi takut teror kembali berbalik ke keluarga kami. Tidak ada alasan lagi sekarang untuk menolak Kang Asep secara halus, Bapak masih diam entah apa yang dia pikirkan. Atau kalau Bapak tidak mau membantu, tolong sebutkan saja siapa yang melakukan ini pada keluarga saya Pak. Saya akan labrak orang tak tahu diri itu. Ucap Kang Asep tampak geram. Apa yang terjadi di sumur belakang rumahmu Sep? Yang kamu maksud hampir saja menewaskan istrimu itu, entah sedang mengalihkan pembicaraan atau mencari bahan pertimbangan tiba-tiba Bapak berkata seperti itu. Jadi seperti ini kejadiannya Pak. Kang Asep mulai bercerita, semua orang yang ada di ruangan itu, saya, ibu dan kedua adik saya mendengarkan dengan seksama. Menurut Kang Asep 2 hari kemarin Teh Ratih mulai pulih, entah karena mulai terbiasa atau tidak peduli lagi, sedikit demi sedikit teror yang dihadapi mulai bisa ia atasi. Kini ia tak peduli lagi dengan bayangan hitam yang selalu terlihat di luar rumahnya menjelang malam tiba. Suara wanita yang terus terngiang di telinganya sudah anggap ia biasa. Bahkan teror itu sudah jarang. Mungkin karena kondisi rumah Kang Asep yang selalu ramai, menurut Kang Asep ia meminta tetangganya untuk menginap di rumahnya secara bergantian.
Sedangkan ibu mertuanya sejak Teh Ratih mengalami teror ia memutuskan untuk tinggal di sana, walaupun adik iparnya harus bolak-balik mengecek rumah sekedar untuk bersih-bersih atau mengambil baju ganti. Menurut Kang Asep malam itu di rumahnya cukup ramai, ada 2 orang perempuan tetangganya yang menginap. Sedangkan Kang Asep berjaga di bangku depan rumah ditemani adik iparnya, ketika sedang menikmati segelas kopi dan rokok kreteknya, tiba-tiba gerimis turun, memaksa Kang Asep untuk masuk ke dalam rumah. Sekitar tengah malam dan gerimis telah berubah menjadi hujan lebat, semua orang sudah terlelap. Kecuali Teh Ratih waktu itu yang terbangun karena ingin buang air kecil. Teh Ratih tidur di ruang tengah ditemani ibu dan 2 orang tetangganya yang menginap di sana. Sedangkan Kang Asep tidur di sofa ruang tamu. Teh Ratih mencoba mengguncang-guncangkan pelan tubuh ibunya untuk minta ditemani ke kamar mandi. Kang Asep ini memiliki kamar mandi yang terpisah dari rumahnya, dan memiliki sebuah sumur sebagai sumber air bersih. Maklum di desa Kang Asep yang letaknya cukup jauh dari kecamatan atau hampir bisa dibilang sangat pelosok, warganya tidak memiliki akses air bersih yang langsung ke rumah-rumah. Ada sebenarnya MCK yang didirikan sebagai pusat air bersih warga, namun sebagian orang lebih memilih cara tradisional untuk mendapatkan air bersih agar tidak bolak-balik mengangkutnya dari MCK, yaitu dengan cara menggali sumur. Hujan turun sangat deras disertai angin kencang, malah sebenarnya Teh Ratih harus pergi ke belakang namun kali ini sudah tidak bisa dikompromi lagi. Karena ibunya tak kunjung bangun, ia memutuskan untuk pergi sendiri. Namun tiba-tiba lampu di rumahnya mati, keadaan menjadi gelap gulita. Ia mengambil korek api untuk menyalakan lilin, yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Karena warga di kampung, termasuk di kampung saya selalu siaga bila hujan tiba untuk menyiapkan lilin apalagi kalau hujannya dibarengi petir yang tak henti-henti. Teh Ratih keluar lewat pintu belakang hanya ditemani cahaya lilin dan payung, tidak kepikiran waktu itu menurut Teh Ratih akan diganggu hal-hal aneh lagi. Namun ketika membuka pintu kamar mandi samar-samar dalam suara derasnya hujan yang mengguyur, atap rumahnya terdengar suara wanita menangis. Teh Ratih berhenti sejenak, untuk memastikan bahwa suara itu memang suara orang bukan suara angin ataupun air hujan. Suara tangisan wanita itu semakin kencang, terdengar begitu lirih seperti orang kesakitan. Dalam hati Teh Ratih mengutuk, dasar setan sialan tak henti-hentinya menggangguku. Teh Ratih mencoba menghiraukan dan langsung masuk ke kamar mandi. Tapi lama-kelamaan suara perempuan itu sedikit mengganggu, karena Teh Ratih sudah geram dengan mengenyampingkan rasa takut dia memberanikan diri untuk mencari arah suara tangisan itu berasal. Suara tangisan itu berasal dari arah samping. Teh Ratih yang baru selesai keluar dari kamar mandi langsung membuka pintu. Sebatas mata memandang hanya kegelapan dan air hujan yang terlihat, Teh Ratih menengok ke kiri dan ke kanan tapi tak ada seorang pun terlihat. "Hei Sundal, keluar kau!" tantang Teh Ratih teriak di tengah malam. Suara tangisan itu kini semakin jelas, terdengar dari arah sumur milik Teh Ratih. Teh Ratih yang merasa ditantang, dia keluar tak peduli lagi dengan derasnya air yang membasahi tubuhnya. Teh Ratih mendongkak untuk melihat ke dasar sumur, dengan susah payah ia mencoba memecingkan mata yang terhalang cucuran air dari rambutnya. Lilinnya sudah tentu padam. Begitu kepala Teh Ratih mulai mendongkak ke bawah suara itu terdengar lebih jelas. "Dasar Sundal!" ucap Teh Ratih yang kemudian mengambil batu dari samping rumahnya yang ukurannya sebesar helm yang ia angkat dengan susah payah. Biur terdengar bunyi yang menggema di dalam sumur yang diikuti dengan jeritan suara perempuan. Untuk sejenak suara perempuan itu hilang, Teh Ratih yang merasa sudah puas mendongkak lagi untuk mengecek di dalam sumur. Terlihat sesosok tubuh dengan rambut basah tergerai panjang menggelantung di tali timba sumur. Dalam sekejap keberanian Teh Ratih luntur dan membuatnya tersentak kaget bukan main. Tubuh Teh Ratih lemas tidak berdaya, dia masih terduduk di tanah menyaksikan tali timba yang terus bergerak seperti ada seseorang yang sedang menariknya dari bawah. Teh Ratih mencoba berteriak memanggil suaminya, namun suara hujan yang deras telah meredam suaranya. Teh Ratih tak sadarkan diri saat melihat sesosok wanita yang hendak menyeret kakinya agar ikut masuk ke dalam sumur. Teh Ratih ditemukan di pinggiran bibir sumur dan hampir saja nyemplung ke bawah sekitar jam 4 subuh oleh ibunya yang menyadari karena anaknya tidak ada di kasur. Peristiwa itu menggemparkan warga kampung, karena mungkin 2 tetangga Kang Asep yang malam itu menginap membeberkannya ke warga yang lain. Bahkan menurut Kang Asep beberapa warga sampai datang menjenguk juga,
Karena isu yang berkembang di masyarakat katanya Teh Ratih mau bunuh diri dengan cara terjun ke dalam sumur. Ketika Kang Asep menimba air sumur untuk mengisi bak mandinya secara tak sengaja dalam ember air yang ia tarik terdapat bungkusan pocong kecil seperti dulu yang ditemukan Kang Asep di bawah batu. Rupanya si pengganggu belum kapok-kapok. Ini Pak ditemukan lagi. Ucap Kang Asep setelah selesai menceritakan peristiwa istrinya sambil menyodorkan pocongan kecil. Karena Bapak tak tega mendengar cerita Kang Asep dengan terpaksa dia mau turun tangan lagi, karena menurut Bapak ini sudah keterlaluan. Kalau niatnya cuma ngasih pelajaran mungkin masih bisa ditolerin tapi ini sudah niat mencelakakan. Keesokan harinya, sekitar jam 3 sore keluarga saya datang ke rumah Kang Asep. Saya memakai motor pinjaman dari adik Bapak untuk membonceng kedua adik saya. Teh Ratih terlihat memprihatinkan ketika kami datang ke sana, tubuhnya tampak kurus tinggal tulang yang terbalut kulit. Kehidupannya tak tenang, teror yang terus dialaminya membuat hidupnya berantakan. Sebelum kami pulang Bapak berpesan pada Kang Asep, agar jangan membiarkan Teh Ratih keluar rumah sendirian. Si pelaku santet tak berani masuk rumah karena sudah dihalangi pagar goib maka dia berusaha mengajak si korban keluar rumah untuk diperdaya. Keesokan harinya setelah pulang dari rumah Kang Asep, saya diajak Bapak untuk menemui seorang pria. Yang ternyata adalah seorang paranormal cukup terkenal di kampung saya. Jadi di kampung saya itu ada seorang pria tua yang cukup tersohor, banyak orang-orang besar dari kota yang datang ke rumahnya. Tidak bisa dipungkiri, percaya atau tidak memang masih banyak orang-orang yang datang ke orang pintar atau paranormal untuk meminta restu agar semua urusannya lancar. Masalah bisnis, pencalonan diri jadi aparatur negara sampai masalah kecil seperti ingin lolos tes CPNS banyak dari kita menggunakan jasa mereka atau bahkan datang ke tempat-tempat keramat. Saya tak mengerti apakah ini termasuk menyekutukan Tuhan atau tidak tapi begitulah adanya, tapi jangan berpikir bahwa datang ke tempat keramat hanya sebatas yang terlihat di televisi saja bahwa ritualnya menakutkan dan menyeramkan, semuanya terlihat biasa bahkan normal-normal saja. Saya tidak begitu kenal dengan pria tua ini, karena jarang bergaul dengan warga mungkin karena terlalu sibuk dengan tamu-tamu kotanya itu. Yang pasti seluruh kampung sudah tahu pria tua ini dengan nama yang akan saya samarkan. Aki merah begitu mungkin saya akan menyebutnya karena saat pertama kali melihatnya dia mengenakan baju merah. Ketika kami datang Ki Merah sedang asyik memandikan burung perkututnya, kebetulan hari itu tidak ada tamu yang datang ke rumahnya. Ketika basa-basi selesai dan kami dipersilahkan masuk, mimik muka Bapak yang tadinya ramah kini berubah menjadi serius. "Sudahlah Ki, akhiri semuanya," ucap Bapak pada Ki Merah. Entah benar-benar tidak mengerti atau hanya pura-pura Ki Merah tampak kebingungan dengan ucapan Bapak. Dia menatap Bapak lekat-lekat dengan penuh rasa curiga. Kasihan, dia masih muda. Apa pengalaman yang dulu tidak membuat Aki belajar? Seakan tidak peduli dengan mimik muka Ki Merah, Bapak terus melanjutkan ucapannya. "Apa maksudmu?" Ki Merah akhirnya merespon. "Entah ada yang menyuruh Aki, atau Aki sendiri yang punya urusan dengan orang ini. Tolong jangan ganggu dia lagi, saya benar-benar memohon kali ini." Istrinya tampak menderita karena ulah Aki. Bapak masih tetap melanjutkan ucapannya dan tidak menggubris pertanyaan Ki Merah. Usai menyampaikan permohonannya Bapak mengajak saya untuk pergi meninggalkan Ki Merah dengan wajah penuh tanda tanya. Sempat terbesit juga dalam benak saya, apa yang sebenarnya sedang dilakukan Bapak. Jikapun Bapak sudah mengetahui orang yang telah mengganggu keluarga Kang Asep, apakah Ki Merah orangnya? Apakah Bapak tidak salah melemparkan tuduhan tersebut? Ingin rasanya saya bertanya tentang ulahnya tadi siang di rumah Ki Merah, tapi melihat mimik muka Bapak yang tidak seperti biasanya membungkam keberanian saya untuk bertanya. Mungkin kita biarkan saja waktu yang akan menjawabnya, saya hanya penonton biasa yang hanya ikut menyimak. Sore hari sepulang dari rumah Ki Merah, rumah saya kedatangan 3 tamu. Satu pria dengan kumis lebat mengenakan peci hitam, dan 2 pria lagi mengenakan kaos oblong biasa yang dibalut dengan jaket kulit berwarna coklat. Saya tidak mengenal ketiga pria tersebut, yang pasti bukan warga dari kampung saya. Begitu dipersilahkan masuk, mereka segera duduk. Si pria berpeci hitam yang ternyata setelah memperkenalkan diri adalah seorang lurah dari kampung Kang Asep. "Ada apa ya Pak?" ucap Bapak. Pak Lurah mulai menceritakan kejadian di kampungnya, bahwa Kang Asep hampir saja membunuh salah satu warganya, untung hal tersebut masih bisa dicegah sehingga tidak ada korban.
Kejadian itu berlangsung saat warga terlelap tidur sekitar jam 10 malam, warga yang terbangun karena mendengar suara teriakan minta tolong dari seorang pria. Lantas setelah Kang Asep dan warga yang jadi sasaran kemarahan Kang Asep ini dibawa ke balai desa, maka masalah mulai terungkap di sana. Kang Asep merasa curiga bahwa pria yang ternyata seorang pegawai perkebunan teh ini menjadi ulah dari guna-guna istrinya. Tadinya Pak Lurah berniat akan membawa masalah ini ke polisi, tapi takutnya terjadi salah paham maka pria berpeci hitam tersebut bilang kepada Bapak bahwa sebelum masalah ini dibawa ke ranah hukum, ia ingin menyelesaikannya dulu secara kekeluargaan. Dan saya mendengar bahwa Asep berobat atau konsultasi dengan Bapak, apakah Bapak yang memberitahu pelaku guna-guna istrinya itu, ucap Pak Lurah. Bapak merasa kaget mendengar kabar tersebut, tentu saja dia belum pernah berbicara apapun masalah pelaku ataupun orang yang ada di belakang santet istrinya. Kenapa Kang Asep gegabah bertindak tanpa memberitahu dahulu, kalau begini caranya Kang Asep malah menyeret Bapak masuk ke dalam masalah. Hendak menolong anjing yang terjepit tapi balasan terima kasihnya malah menggigit. Agar semua beres dan jelas, maka Bapak bersedia datang ke kampung Kang Asep untuk musyawarah di balai desa menyelesaikan masalahnya. Saya ikut membonceng Bapak, sekaligus ingin menjawab rasa penasaran saya apa yang akan terjadi selanjutnya. Begitu kami sampai, keadaan di dalam ruangan balai desa sudah ramai oleh warga. Di depan terlihat Kang Asep yang sedang duduk di kursi kayu di sebelah kanan, sedangkan di arah berlawanan tampak seorang pria yang juga duduk dengan wajah gelisah penuh ketakutan. Baru belakangan saya tahu bahwa pria yang hampir saja jadi sasaran amukan Kang Asep ini bernama Kang Mardi. Pak Lurah mulai membuka musyawarah. Saya duduk bersama warga lainnya, sedangkan Bapak berada di depan bersama Pak Lurah. Suasana di balai desa ini mirip sekali di ruang persidangan, Kang Asep sebagai terdakwa, Kang Mardi sebagai korban sedangkan Pak Lurah tampak seperti hakim pengadilan. "Kenapa kamu ingin membunuh Mardi?" tanya Pak Lurah. "Karena dia sudah mengguna-guna istri saya." "Kampret kau Mardi," teriak Kang Asep dengan penuh amarah. "Saya tidak melakukan apapun pada istrinya Pak Lurah. Siapa yang bilang bahwa aku pelakunya? Apakah dia? Dia si dukun sialan itu yang memberitahumu, sehingga timbul fitnah ini." Kang Mardi tak kalah geram sambil menunjuk-nunjuk muka Bapak yang masih santai duduk di samping Pak Lurah. "Jujur saya sedikit tersinggung ketika Bapak dikatakan dukun sialan oleh Kang Mardi. Pertama, Bapak saya bukan dukun dan tidak membuka praktek. Kedua, manusia sialan tidak akan mau membantu orang lain apalagi pertolongannya itu bisa membahayakan keluarganya. Mungkin Bapak saya bukan malaikat yang 100% orang baik dan sempurna, tapi tetap saja saya merasa marah ketika mendengar ucapan Kang Mardi." Semua mata tertuju pada Bapak termasuk Pak Lurah. Tanpa perlu ditanya lagi Bapak kemudian membuka mulut. "Sep, apa saya pernah mengucapkan satu nama terkait pelaku yang mengguna-guna istrimu?" Kang Asep hanya diam tak memberikan jawaban apapun, wajahnya tertunduk mungkin karena malu. Pak Lurah mengulang pertanyaan Bapak kepada Kang Asep untuk mendapatkan jawaban pasti. "Memang tidak Pak, tapi si Mardi ini kan dulu sempat berhubungan dengan Ratih sebelum akhirnya saya menikahinya. Lagian tadi malam dia terlihat lewat di rumah saya malam-malam. Sudah barang tentu dia pelakunya Pak Lurah," ucap Kang Asep masih dengan nada geram. "Saya semalam hanya lewat Pak Lurah, tidak ada maksud apa-apa. Lagian istrimu itu emang bidadari? Masih banyak wanita cantik di luar sana yang bisa saya dapatkan," ucap Kang Mardi yang tak kalah emosi. Ketika Kang Mardi mau berkata lagi, Kang Asep beranjak dari duduknya dan meloncat sambil melayangkan satu pukulan tepat di pipi sebelah kiri Kang Mardi. Suasana di balai desa kembali riuh. Ada warga yang sibuk menarik Kang Asep agar tidak berkelahi, namun sebagian lagi bersorak ketawa ketiwi menyaksikan adegan yang jarang terjadi ini. Kang Mardi yang merasa dirinya dilecehkan karena dipukul di muka umum merasa marah dan balik ingin menyerang. Tentu saja hal ini membuat warga kerepotan memisah dua pria yang sedang dikuasai amarah ini. Hampir 15 menit kegaduhan berlangsung, hingga keadaan kondusif kembali. Kedua, pria yang berkelahi ini kembali duduk tenang dengan kawalan beberapa warga di sampingnya, sekedar jaga-jaga agar kerusuhan tidak terulang kembali. "Saya tidak sedikit pun mengganggu istrinya, Pak Lurah. Memang apa buktinya kalau saya yang melakukan guna-guna itu, hah? Lagian saya baru tahu kalau istrinya diguna-guna, Pak Lurah. Bukankah dari kabar yang saya dengar istrinya mau bunuh diri di sumur belakang rumahnya? Lalu sekarang dia marah-marah menuduhku yang tidak-tidak.
"Apakah ini cara kau saja untuk mencari kambing hitam atas ketidakbecusanmu mengurus istri?" bentak Kang Mardi yang mungkin merasa emosi karena pukulan Kang Asep belum ia balas. Kang Asep hendak kembali loncat dan melayangkan pukulan, namun kali ini ada dua orang warga yang menahannya. Begitu juga Kang Mardi yang kedua tangannya dipegang warga lainnya seperti seorang tahanan. Pak Lurah tampak kebingungan, apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan pertikaian kedua warganya ini. Setelah berpikir cukup lama, dan membiarkan Kang Mardi dan Kang Asep beradu mulut, akhirnya Pak Lurah menggebrak meja. Keadaan menjadi hening, semua mata tertuju kepada Pak Lurah. Begini saja, agar semuanya beres. Kita tak punya bukti bahwa Mardi yang menyantet istrinya Asep. Tapi untuk menghilangkan rasa penasaran Asep yang menuduh bahwa Mardi pelakunya, mari kita tanya saja ke ahlinya. Orang yang lebih ngerti tentang hal-hal seperti ini, ucap Pak Lurah, yang kemudian memalingkan pandangannya kepada bapak saya. Menurut bapak yang lebih ngerti tentang hal-hal seperti ini, sebenarnya siapa orang yang telah tega mengguna-guna istrinya si Asep ini? Apakah Mardi orangnya atau ada orang lain? Mendengar pertanyaan Pak Lurah, mimik muka bapak tampak kebingungan, apa yang harus dia katakan sekarang, ditambah semua mata warga tertuju padanya. Keadaan hening, semua warga terlihat serius siap-siap mendengarkan ucapan yang akan keluar dari mulut bapak saya, hingga akhirnya bapak menarik nafas dalam-dalam sebelum ia mulai berbicara.